Shalom jemaat, saudara yang saya kasihi. Sungguh sebuah sukacita yang besar kita bisa bertemu kembali dalam Morning Devotion kali ini. Saya ingin kita belajar merenungkan sebuah ayat yang begitu indah pagi hari ini, yang saya ambil dari 2 Petrus pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Izinkan pagi hari ini saya membaca dari FAYH, yaitu firman Allah yang hidup. Dikatakan, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasa-Nya, Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Bahkan Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikan-Nya sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa kebaikan dan kemuliaan itu kita terima seiring dengan our knowledge. Dalam bahasa Inggris dikatakan grace and peace be multiplied through knowledge in Christ Jesus. Through intimate knowledge in Christ Jesus. Jadi kata pengenalan itu bukan hanya bicara mengenai pengetahuan yang bertambah di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Tapi yang dimaksud dengan pengenalan ini adalah sebuah kedekatan. Di sini saya ingin memperkenalkan kata yada yang sering dipakai di dalam Perjanjian Lama untuk kita lebih mengerti arti kata pengenalan. Saya ingin kita belajar bersama-sama di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kata yada ini digunakan. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata akuilah di sini juga berasal dari kata yada. Jadi kata yada itu adalah sebuah kata yang sangat umum dipakai dalam Perjanjian Lama. Kata yada itu punya arti pengenalan, kata yada itu juga punya arti mengakui, dan ada banyak referensi dalam Perjanjian Lama kata yada juga dipakai dalam istilah penyembahan. Oleh karena itu tidak mungkin kita bisa menyembah Tuhan tanpa kita mengenal Tuhan secara dekat. Oleh karena itu penyembahan itu saya percaya bukan sekedar kita menyanyi, bukan sekedar membaca sebuah lagu atau puisi buat Tuhan, tapi yada itu adalah bicara kedekatan, keintiman. Di sini katakan akui. Pada saat kita akui, kata akui bisa kita ganti dengan kata kenalilah, atau kita ganti dengan kata sembahlah Dia dalam segala lakumu. Jadi bisa kita ganti-ganti karena memakai kata yang sama, yaitu yada. Kata yada juga dipakai dalam ayat yang populer, kita sering dengar di dalam Daniel pasal yang 11 ayat yang ke-32. Dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kata mengenal sekali lagi juga memakai kata yada. Jadi yada itu kita sekarang mengerti bahwa itu merupakan kata keintiman, kedekatan yang dipakai di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan yang bertambah, tetapi pengetahuan yang kita dapatkan dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang dimaksud. Nah, kalau kita kembali dalam 2 Petrus 1 ayat 2, apa yang menjadi indikator dari tingkat pengenalan kita akan Tuhan? Di sini dikatakan kebaikan dan damai Allah. Peace, grace, and peace. Itu adalah indikatornya. Damai sejahtera dan kasih karunia. Semakin kita mengenal Tuhan, seharusnya damai sejahtera dan kasih karunia itu juga bertambah dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu bicara mengenai favor dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Tiba-tiba saat Anda merasa nggak bisa, Tuhan kasih kemampuannya, itu kasih karunia. Sedangkan peace adalah damai sejahtera. Di tengah situasi yang mungkin Anda sedang tidak menentu, tiba-tiba Anda merasa damai sekali. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan. Nah, pernahkah Anda bermain sebuah game di mana teman Anda menutup mata Anda mungkin dengan kain atau dengan sapu tangan? Lalu Anda dalam keadaan mata tertutup tidak bisa melihat, Anda harus menjumpai atau mendapati berjalan ke arah seseorang. Nah, satu-satunya petunjuk yang teman-teman Anda bisa lakukan adalah begitu kita berjalan mendekat pada orang tersebut, mereka akan berkata, panas, panas, panas. Dan ketika Anda sedang mengambil langkah yang salah dan kemudian Anda mulai menjauhi orang tersebut, mereka akan berkata,
dingin, dingin, dingin. Jadi pada saat kita mendengar kata dingin, seharusnya kita mengerti bahwa kita harus berubah arah. Ada yang salah dengan arahku. Aku harus kembali mencari di mana teman-teman saya akan berteriak panas, panas, panas. Nah, begitu juga di dalam kehidupan. Bagaimana kita tahu kita ini semakin mengenal Tuhan atau tidak? Itu terlihat dari kasih karunia dan damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi masalah, mungkin dalam tantangan, situasi yang tidak menentu seperti saat ini, banyak masalah yang menerpa, Anda merasa khawatir, Anda mulai merasa takut, Anda merasa ragu-ragu, Anda mulai stres. Itu sebetulnya keadaan sedang berkata kepada kita, dingin, dingin, dingin. Artinya kita sedang menjauhi dari Tuhan. Tetapi pada saat di tengah masalah, tengah badai, di tengah ketidakpastian, Anda merasakan damai Allah dan merasakan kasih karunia, itu sebetulnya seperti berkata panas, panas, panas. Saya harap kita pagi hari ini bisa mengerti bahwa Tuhan ingin melimpahkan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya kepada setiap dari kita. Dia ingin menunjukkan kebaikannya kepada setiap kita. Sangat penting di bulan Valentine, di bulan Februari seperti ini untuk kita mengerti kasih yang terbesar adalah kasih dari Tuhan yang memenuhi hidup kita. Pada saat kita sadar bahwa kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita akan bisa hidup di dalam kasih karunia dan di dalam namanya damai sejahtera di dalam setiap kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya pagi hari ini Morning Devotion membantu kita untuk menyadarkan kita butuh Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam segala situasi dalam kehidupan kita membutuhkan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya bertambah, bermultiplikasi, berlipat ganda dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. See you di Morning Devotion selanjutnya. Shalom.